Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar. Saya adalah salah satu dosen dari Sekolah Bisnis IPB University. Bidang keilmuan saya adalah manajemen dengan konsentrasi keuangan dan investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu dalam hal ini menjelaskan mata kuliah fundamental keuangan dan investasi. Adapun mengenai mata kuliah ini, melingkupi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, baik dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, maupun capaian pembelajaran mata kuliah fundamental keuangan dan investasi, dan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang akan saya sampaikan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk pendalaman konsentrasi finance dan wealth management pada semester 4 dengan bobot 3 SKS sebanyak 14 pertemuan dan 2 pertemuan digunakan untuk evaluasi. Mata kuliah fundamental keuangan dan investasi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dasar manajemen keuangan dan investasi, termasuk proses pengambilan keputusan dalam konteks korporasi. Materinya meliputi pemanfaatan informasi akuntansi untuk analisis keuangan, konsep nilai waktu uang, manajemen keuangan perusahaan, penilaian saham dan obligasi, hingga kebijakan dividen. Penekanan diberikan pada kemampuan berpikir analitis dan penerapan konsep keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta mendukung proses bisnis yang lebih efisien. Dalam implementasinya, mata kuliah ini menggunakan pendekatan dua, yaitu Problem Based Learning atau kita singkat PBL dan Project Based Learning atau disingkat PJPL. Mahasiswa menganalisis studi kasus nyata dari berbagai industri seperti sektor pertanian, sektor perbankan, sektor teknologi dengan mengintegrasikan teori dari kelas dan wawasan praktis dari dosen tamu. Salah satu contoh adalah analisa laporan keuangan Garuda Indonesia dan valuasi Gotoh saat dilakukan IPO. Proyek kelompok dan aktivitas disusun untuk mengasah keterampilan FORSIS, terdiri dari critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Selain itu, mahasiswa dihadapkan pada kuis, tugas kelompok, serta ujian tengah semester dalam bentuk esai untuk mengevaluasi pemahaman teoritis dan kemampuan aplikatif mereka. Pendekatan pembelajaran ini dirancang untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memahami teori keuangan secara mendalam, tetapi juga mampu menerapkan dalam pengambilan keputusan investasi yang strategis dan kontekstual di dunia nyata. Terdapat 3 capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang pertama atau CPL1 adalah Entrepreneur Thinking and Acting. Di sana diminta untuk menganalisa perusahaan real dari berbagai industri, termasuk menganalisis valuasi saham dan obligasi, serta menilai prospek bisnis untuk tujuan investasi. CPL yang kedua adalah Critical Thinking dan Problem Solving. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori keuangan untuk memecahkan persoalan bisnis yang kompleks secara kritis dan logis, baik di level strategi maupun level operasional keuangan. CPL yang ketiga adalah Business Communication, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun argumen yang logis dan komunikatif untuk menjelaskan analisa mereka kepada dosen, kepada praktisi, kepada sesama mahasiswa sebagai representasi dari pemangku kepentingan dunia bisnis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis melalui studi kasus nyata serta merancang model bisnis yang inovatif berbasis keuangan dan kewirausahaan. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan teori keuangan dan praktek valuasi untuk menciptakan nilai tambah serta menggunakan alat analisis keuangan dalam pemecahan masalah bisnis secara strategis.
Adapun CPMK yang ketiga adalah mampu bekerja sama dalam tim untuk mengkomunikasikan hasil analisis serta argumentasi bisnis secara efektif, baik lisan maupun tertulis, melalui laporan studi kasus dan presentasi proyek. Terdapat 6 kemampuan akhir tiap tahapan belajar, kita sebut sebagai sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mampu mengenali tren dan dinamika keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di era ekonomi digital. Sub CPMK yang kedua adalah mampu mengintegrasikan konsep dan teori manajemen keuangan ke dalam kerangka kerja baru yang relevan dengan perkembangan bisnis dan pasar global. Adapun sub CPMK yang ketiga adalah mampu menerapkan teori keuangan dan praktek valuasi secara taktis dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sub CPMK yang keempat adalah mampu menggunakan alat analisis keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah keuangan, terutama di era digital. Sub CPMK yang kelima adalah mampu bekerja sama dalam tim dan mengkomunikasikan hasil analisis serta rekomendasi investasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dan terakhir, sub CPMK yang keenam adalah mampu berkreasi dalam menyusun strategi keuangan dan investasi yang tidak hanya rasional tetapi juga memberikan dampak signifikan dan menarik di tengah dinamika pasar global. Metode immersive learning pada mata kuliah fundamental keuangan dan investasi ini diterapkan melalui pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual berbasis problem-based learning dan project-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teori manajemen keuangan secara mendalam, tetapi juga terlibat langsung dalam penyelesaian studi kasus nyata dari berbagai sektor industri. Materi pembelajaran terdiri menjadi 2 bagian utama, yaitu sebelum dan sesudah ujian tengah semester atau UTS. Sebelum UTS, mahasiswa mempelajari konsep dasar keuangan, analisis laporan keuangan, nilai waktu uang, dan dasar valuasi. Setelah UTS, fokus lebih diarahkan pada manajemen struktur modal, pendanaan, valuasi saham dan obligasi, serta kebijakan dividen. Melalui proyek kelompok, mahasiswa diminta untuk menganalisis satu perusahaan dari industri yang berbeda, berbagai sektor, misalnya sektor agriculture, tambang, perbankan, atau sektor jasa, dan lainnya. Proyek ini mengintegrasikan teori keuangan dengan praktek dan menyusun laporan studi kasus beserta presentasi video. Proyek ini diserahkan saat jadwal UAS melalui platform pembelajaran IPB, course.ipb.ac.id. Sistem pembelajaran menggabungkan metode tatap muka, luring, dan daring, dan secara sinkronus melalui Zoom, serta asinkronus melalui LMS IPB. Interaksi kelas juga mencakup diskusi tentang isu aktual seperti analisa laporan keuangan Garuda Indonesia pada pertemuan ketiga dan valuasi saham dan obligasi dengan studi kasus IPO GoTo pada pertemuan ke-8. Rubrik penilaian dan komponen evaluasi mata kuliah fundamental keuangan dan investasi. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur aspek kognitif, kolaboratif, dan aplikatif mahasiswa dengan total bobot keseluruhan 100%. Nah, adapun komponen penilaian yang digunakan adalah aktivitas partisipatif sebesar 10%. Komponen ini untuk menilai keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik saat sesi luring, tatap muka, daring sinkronus, maupun asinkronus melalui LMS IPB. Keaktifan ini meliputi kontribusi dalam diskusi kelas, partisipasi dalam studi kasus seperti analisa laporan keuangan Garuda, dan valuasi GoTo saat IPO, serta keterlibatan mereka dalam sesi sharing dengan dosen praktisi. Tujuannya adalah memastikan mahasiswa aktif mengikuti dinamika perkuliahan secara konsisten. Hasil proyek berbasis PBL itu dinilai 50%, di mana proyek kelompok ini merupakan komponen utama penilaian, di mana mahasiswa menganalisis berbagai perusahaan dari berbagai industri berdasarkan teori yang telah dipelajari. Hasil proyek disusun dalam bentuk laporan studi kasus dan video presentasi, dan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester melalui platform course.ipb.ac.id.
Penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep keuangan secara kontekstual, kemampuan kerjasama dalam tim, serta menyusun rekomendasi ke investasi yang aplikatif dan strategis. Secara kognitif atau pengetahuan, bobotnya 40%, dibagi menjadi pertama tugas sebesar 10%, dilakukan dalam kelompok, misalnya pada pertemuan ketiga dan 8, mencakup analisis awal keuangan suatu perusahaan, penilaian kelayakan investasi, serta diskusi perbandingan saham dan obligasi. Kuis sebesar 5% diselenggarakan secara asinkronus melalui LMS dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal benar atau salah sebagai evaluasi pemahaman secara berkala. UTS sendiri atau ujian tengah semester berbobot 25% diberikan dalam bentuk esai analitis untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan teori manajemen keuangan pada konteks real. Pada sesi ujian akhir semester, dalam mata kuliah ini, proyek ini berfungsi sebagai penilaian yang sumatif. Demikian penjelasan sistem penelitian dalam mata kuliah fundamental dan keuangan investasi. Semoga informasi ini dapat membantu dalam memahami proses pembelajaran secara menyeluruh. Saya Muhammad Bahtiar, mewakili tim pengajar, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Bahtiar ingin menyampaikan mengenai materi Introduction to Corporate Finance. Mata kuliah kita adalah Fundamental Keuangan dan Bisnis. Satu isu yang paling besar yang saya terima ketika saya mengajar di berbagai lembaga keuangan, entah di Mandiri, di BCA, di BNI, kelemahan terbesar anak-anak itu adalah ketika bicara soal bisnis, keuangannya dia ketinggalan. Nah, sehingga kenapa ini mandatori bagi semua mahasiswa bisnis supaya ketika dia bisa masuk ke market, mereka bisa compete, tidak tertinggal. Teman-teman di teknik, mereka dengan dengan keterbatasan ilmunya karena tidak kenal keuangan, tapi mereka jauh lebih akseleratif untuk mengenal keuangan. Kalau kita sudah terlanjur masuk sekolah bisnis, harus punya keunggulan kompetitif untuk bisa masuk ke dunia kerja nanti. Jadi kalau ditanya sama user, dari mana sekolah bisnis? Berarti udah paham dong neraca, paham dong laba rugi, paham dong arus kas, paham dong struktur-struktur pembentuknya, paham dong kalau misalnya ini diulik ke sana ke sini implikasinya apa. Nah, itu harapan dari user ketika ngomong sarjana bisnis, sarjana ekonomi, di benaknya user langsung ketemu itu. Tapi begitu kamu sarjana teknik, sarjana pertanian, mungkin dia nggak akan tanya, ekspektasi dia nggak nyampe ke sana. Karena kita ada di sekolah bisnis, maka kita harus paham mengenai keuangan. Nah, di pertemuan pertama ini, kita akan bicara mengenai Introduction to Corporate Finance. Dosennya ada di sini, koordinatornya adalah Pak Azam, dan dosen-dosen yang lain. Kemudian ini adalah apa yang akan kita bicarakan selama 14 pertemuan dalam satu semester. Ada yang luring, ada yang daring, ada juga yang asinkronus. Ya. Kemudian mengenai tata tertib, saya pikir saya nggak perlu baca satu-satu. Ketentuan ujian juga sama, nanti akan saya bagikan seluruhnya, jadi bisa lihat sendiri. Kemudian huruf mutu dan berapa sih nilai akhir dari komponen apa saja itu kalian bisa lihat di slide ya. Nah, saya juga minta kontak ketua kelas supaya nanti bisa komunikasi dengan saya kalau ada penugasan, pengumpulan tugas dan lain-lain. Kemudian berikutnya nanti di penugasan akhir akan ada 10 jenis industri yang menjadi proyek untuk pengganti nilai UAS. Ya. Apa yang akan diulas nanti kita akan bicarakan setelah seluruh akumulasi pengetahuan kita peroleh dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13. Oke. Nah, kita sekarang lari ke apa itu corporate finance. Nah, paling gampang saya ingin menggambarkan gambar dari balance sheet model of the firm. Jadi ini yang paling common. Saya kasih ilustrasi sederhana,
untuk menggambarkan neraca. Ini bahasa Indonesianya neraca, bahasa Inggrisnya balance sheet. Namanya balance sheet, berarti sheet yang harus balance antara kiri sama kanan. Kirinya itu adalah aktiva, cuman di Inggris nggak dikenal istilah aktiva, di Inggris kenalnya adalah total value of asset. Kalau di Indonesia sih, apa itu aktiva? Itu sama dengan total value of asset. Di Indonesia kenal istilahnya pasiva, di Inggris nggak kenal. Ya, di Inggris kenalnya adalah total firm value to investor. Ya, ini adalah aktiva, ini adalah pasiva. Secara keseluruhan kotaknya seperti ini, cuman ini sudah mulai dipecah nih, mana current asset, mana fixed asset. Keseluruhan masih seperti ini. Aslinya ya, aslinya tuh 3 kotak ini. Ini adalah aset, ini adalah hutang, ini adalah modal. Aslinya begini. Ya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi cerita tukang bakso. Kalau ada satu tukang bakso, misalnya kamu nama siapa? Wilda. Kalau ada tukang bakso, untuk ngerunning usaha bakso itu perlu 10 juta, ya. Maka dengan 10 juta tuh Wilda punya duitnya cuman 4 juta. Karena Wilda cuman punya duit 4 juta, maka yang Wilda lakukan opsinya adalah minjem orang lain supaya bisa ngerunning baksonya. Sehingga dibukukan di dalam akuntansinya, Wilda punya duit 4 juta, sisanya harus ngutang dari orang lain 6 juta, terkumpullah cash-nya Wilda 10 juta. Balance nih, di bawahnya 10 sama 10. Oke. Tapi cash ini nggak produktif, nggak menghasilkan apa-apa. Ditambah Wilda ngutang 6 juta, mau nggak ngutangin tanpa mendapatkan apa-apa? Nggak mau. Berarti ada beban nih, utang harus dibayar, pokoknya plus returnnya. Returnnya tuh bisa bunga, bisa bagi hasil, apapun. Tapi ada return yang harus dikembalikan, selain dari pokoknya. Nah, kemudian 10 juta ini harus kita konversi menjadi sesuatu yang menghasilkan. Sesuatu yang menghasilkan di kita, pada konteks tukang bakso, itu adalah gerobaknya, baksonya. Ya, tidak current asetnya, bukan cashnya. Tapi harus menjadi sesuatu aset yang bisa menghasilkan. Jadi kalau 10 saya coret menjadi 3 juta berupa gerobak dan 7 juta berupa bakso, maka tetap 10 juta. Right? Kemudian bakso ini saya jual. Ketika saya jual, lakunya ternyata menjadi 9 juta. Lakunya. Karena laku 9 juta, maka total cash-nya jadi ada baru nih cash 9 juta di sini. Gerobaknya masih 3 juta, tapi baksonya hilang. Kecoret baksonya hilang, berubah laku semua menjadi cash 9 juta, tapi gerobaknya tetap 3 juta. Maka asetnya jadi berubah menjadi 12. Right? Ketika aset menjadi 12, kirinya 12. Namanya balance sheet, kanannya harus 12. Berarti harus masuk ke sesuatu. Entah masuk ke sini atau entah masuk ke sini. Kalau masuk ke sini nambah hutang nggak kita? Nambah hutang nggak kita? Enggak. Kan faktanya kita nggak nambah hutang tuh. Jadi masuknya ke pasti ke modal plus 2. Karena baksonya 7 juta, laku 9 juta, profit kita itu 2 juta. Jadi setiap kali profit itu akan merubah komposisi modal. Setiap kali rugi juga merubah komposisi modal. Nah, 4 juta ini misalnya nih ya, kalau saya bunyikan 4 juta ini dilepas dalam 10 lembar saham, maka harga sahamnya adalah 400.000. 4 juta bagi 10. Ternyata gara-gara profit, ya, yang semula nilainya 4 juta, nilainya jadi 6 juta. Kalau lembarannya tetap 10, maka harga sahamnya menjadi 600.000. Kenaikan dari 400 menjadi 600 ini kita sebut sebagai capital gain. Ya, jadi nanti kalau ketemu sama istilah-istilah keuangan, jangan pusing, karena sebenarnya baik lagi tuh, beberapa kali saya sampaikan ke anak-anak yang lain juga, bahwa
orang keuangan selalu akan membuat istilah yang rumit supaya gajinya tinggi sama kelihatan pinter. Ya, karena kalau sama pajak itu sederhana nggak? Sederhana, harus dibikin rumit supaya gaji orang pajak tinggi dan kelihatan pinter. Pinter itu bukan karena nggak pinter, bukan karena kitanya nggak pinter. Kita nggak masuk ke dunia itu sebagai salah satu knowledge yang mau kita dapat. Makanya kita nggak perlu tahu gitu ya. Daripada pusing, mendingan bisnis habis itu fokus naikin profit, jadi kaya, bayar orang untuk ngurusin keuangan, gitu ya. Nah ini gambaran dari, ini asumsinya nih dari yang 4 juta menjadi 6 juta, tadi kan selisihnya 2 juta ya. Asumsinya itu nggak dikemana-manain profitnya, benar-benar diputerin di perusahaan sendiri. Istilah kerennya namanya laba ditahan. Ya, istilah kerennya. Tapi kalau dari 2 juta nih, 500 ribunya dibagi 1,5 jutanya ditahan, maka 500 ribunya menjadi dividen. Gitu. Nah ini gambaran. Nah kemudian si hutang ini, ya itu kan punya beban ya, menjadi biaya yang harus kita keluarkan dalam bentuk cicilan bunganya atau return yang kita mesti kasih. Kalau kita kasih returnnya, berarti ada biaya yang muncul. Ketika biaya yang muncul, ngaruhnya ke laba rugi. Ingat, begitu ada perubahan mengenai laba atau rugi, maka akan berubah struktur modal. Gitu ya. Nah, itu gambaran sederhana dari ini. Oke, kemudian nanti di bagian belakang-belakang, jangan terlalu pusing sama istilah. Ya, balik lagi istilah akan selalu dibikin rumit supaya kelihatan pintar dan kita digaji mahal. Ya, shareholder equity, long term debt, current liabilities, itu istilah-istilah aja yang bikin seolah pusing, padahal sederhana. Ya, apa itu long term debt atau current liabilities? Kalau hutangnya 6 juta ini jatuh tempo di bawah 1 tahun, harus dibayar nih pokoknya dan bunganya dalam 1 tahun ini, maka kita sebut sebagai current liabilities. Jatuh temponya di bawah 1 tahun. Gimana kalau long term debt? Kalau si yang ngasih utang, gue kasih tempo, ya udah lo bayar bunganya aja selama tiap bulan, tapi pokoknya lo bayar nanti deh 2 tahun lagi. Maka yang bunganya jadi short term atau current liabilities, sisanya yang pokok jadi long term liabilities atau long term debt. Apapun nama institusinya, ngutang ke mertua, ngutang ke saudara, ngutang ke anak, ngutang ke bank, ngutang ke fintech, ngutang ke pinjol, sama aja. Karena kita nggak mungkin ngutang ke judol. Ya, itu gambaran sederhananya dari ini. Gimana dengan sebelah kiri? Ada istilahnya current asset, namanya current asset. Berarti sesuatu yang bisa berubah menjadi uang dalam tempo yang sangat cepat. Aset, tapi current tuh lancar bahasa Indonesianya. Sesuatu yang berupa aset tapi berubah cepat menjadi cash. Apa contohnya? Cash itu sendiri. Karena dia tidak perlu waktu untuk berubah menjadi cash. Deposito ke bank, tapi itu maksudnya current asset juga. Kenapa? Bisa dikonversi ke cash dengan segera. Ya kan? Bakso? Exactly. Tergantung. Baksonya lakunya di atas 3 bulan atau lakunya setahun sekali, Pak. Kalau mobil bisa setahun sekali, bakso nggak mungkin kan? Kalau bakso pada proses ini sebagai inventory atau sebagai persediaan menjadi aset yang current gitu. So apa aset yang tidak current? Lawannya tidak current adalah fixed asset. Apa yang tidak current di sini? Gerobak. Tidak current. Gitu. Nah, di sesi-sesi selanjutnya permainannya adalah permainan rasio-rasio kinerja. Berapa sih utang yang ideal dibandingkan sama total aset yang kita punya? Nah, itu ada rasio namanya current ratio. Perbandingan antara uang cash yang kita punya atau setara cash dibagi dengan liabilities. Kalau current rasionya kecil di bawah 1, misalnya utangnya 1.000, duit yang gue punya cuma 200.
Maka apa implikasinya? Current rasio saya di bawah 1. Kekurangan 200-nya sama bank itu atau sama yang ngasih pinjaman, itu saya kasih 200 dalam bentuk kredit modal kerja. Namanya begitu. Nah, selisih itulah yang dia pakai untuk si perusahaan. Dasar juga kalau nanti kamu di bank atau kasih pinjaman, emang lo butuh pinjaman berapa? Gue butuh 5 juta. Buat apa? Jangan nanya buat apa. Emang kewajiban jangka pendek lo apa yang mesti lo penuhi? Berapa duit cash yang lo punya sehari ini? Kalau selisihnya itu ternyata 5 juta, lo kasih 5 juta. Kalau selisihnya itu ternyata lebih dari 5 juta, gue yakin 5 juta tuh nggak lari kemana-mana. Kalau selisihnya ternyata kurang dari 5 juta, saya yakin pasti digunakan untuk kepentingan yang lain. Itu rasio-rasio. Nanti kita akan bicara rasio yang lain dan seterusnya. Itu gambaran sederhananya ya mengenai fundamental keuangan dan bisnis dan membaca balance sheet. Kita belum ngomongin laba rugi, kita belum ngomongin soal arus kas. Ya, dari sini dapat gambaran dulu ya. Any question? Silakan. Ya. Mungkin yang kalau kita misal dia punya paten. Terus mereka ngasih. Tapi itu kalau evaluasinya gimana? Nah, itu sama kayak lulusan. Saya tahu bagaimana si Mona Lisa itu dihargai 5 miliar gimana ya? Berarti ada yang menilai, gitu ya? Si menilai namanya kurator. Ya kan? Di Indonesia ada yang namanya kurator. Nah, bagaimana saya tahu bahwa gambar Mona Lisa ini 5 miliar? Gambarnya persis sama Mona Lisa, tapi dilukis di mangga besar, harganya cuma 300.000. Berarti ada yang menilai ini 5 miliar, ada yang menilai 300.000, namanya kurator. Nah, kurator itu pasti punya seluruh experience pengetahuan untuk menilai ini 5 miliar, menilai ini 300.000. Sama paten nilainya 1 miliar sama nilainya 300.000. Bagi orang keuangan, dia tahu ini potensi paten akan bisa menghasilkan berapa. Bagi orang keuangan sama dari kurator, tapi kuratornya kurator keuangan. Jadi asumsinya itu bisa dijustifikasi? Bisa. Dan sekarang uniknya yang namanya intangible asset itu tidak hanya paten, reputasi bisa diduit gitu. Reputasi pribadi. Reputasi perusahaan. Kalau perusahaanmu bakso, terus PT-nya PT Adinda gitu, maka reputasi Adinda juga bisa. Masalahnya ini korporasi kita. Di depan halaman kita adalah introduction to corporate finance, bukan introduction to personal finance. Itu isunya. Clear? Clear ya? Thank you anyway sudah berkenan hadir dan terima kasih atas supportnya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Nanti belum tentu sama saya sesuai dengan schedule yang tadi saya share ya. Jadi tinggal diikuti saja di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.